Oke, halo teman-teman. Kita berjumpa lagi bareng aku, Raffi Sekli, di channel Look FT. Aku baru tahu ya, selain webtoon Lookism, How to Fight sama Manager Kim, ternyata ada webtoon lagi yang masih aktif sampai saat ini. Webtoon yang aku maksudkan tadi itu webtoon yang masih aktif ya. Jadi webtoon Loser Life, Hanam Donkey House, My Class Idol, Diary of Desire, No Smoking. Semua komik atau manhwa yang aku sebutkan tadi adalah webtoon buatan Park Tae-jun dan itu sudah selesai atau tamat. Nah, yang masih aktif ternyata bukan webtoon Lookism, How to Fight sama Manager Kim aja teman-teman. Ternyata ada lagi dan nama webtoon itu adalah Quest Supremacy. Ya, ada lagi sih, itu yang gambarnya jangan ancol, tapi kita skip dulu ya. Nanti kita bahas di next video. Sepakat? Oke? Kim So Hyun adalah seorang mahasiswa SMA yang tidak pintar atau otaknya pas-pasan, tidak pandai berkelahi atau lemah, dan tidak ada daya tarik atau ya pas-pasan lah tampangnya. Namun pada suatu hari ada sebuah jendela aneh yang muncul di depan matanya. Jendela tantangan yang bisa memberikan keuntungan jika berhasil menyelesaikan tantangan yang diberikan oleh jendela tersebut. Nah, Kim So Hyun yang menjadi karakter utama dalam webtoon ini, apakah selalu bisa menyelesaikan setiap tantangan yang diberikan oleh jendela itu? Terus, bagaimana caranya Kim So Hyun menyelesaikan setiap tantangan? Baca selengkapnya di novel webtoon untuk mengetahui setiap kisah dari webtoon Quest Supremacy. Ya, itulah sedikit sinopsis tentang webtoon terbaru Park Tae-jun yang judulnya Quest Supremacy. BTW selain itu, aku mau info ini. Di sini Park Tae-jun membuat sebuah perusahaan atau sebuah tim yang dinamakan Park Tae-jun Manhwa Hwesa, atau dalam bahasa Indonesianya disebut perusahaan komik Park Tae-jun. Jujur aku nggak tahu kapan ini terbentuk, tapi nama perusahaan komik Park Tae-jun sudah ada di webtoon yang bernama Diary of Desire. Aku baru tahu ini setelah aku melihat lebih detail lagi, dan aku yakin tim yang dibentuk Park Tae-jun itu adalah orang-orang yang bisa diandalkan. Karena secara gitu, Park Tae-jun kan sudah papan atas di situs Naver. Masa milih orang-orang yang pas-pasan sih? Bener kan? Nah, yang akan kita bahas di video ini adalah webtoon Quest Supremacy dan perusahaan komik Park Tae-jun sebagai autornya. Ya intinya Park Tae-jun di sini berperan sebagai pengawasnya. Mungkin, karena nggak mungkin banget kalau Park Tae-jun berperan penting di webtoon ini. Aku bilang seperti itu karena beliau mengurus webtoon Lookism sendirian. Maksudnya dalam hal mengarang alur cerita plus gambarnya Lookism itu ditangani secara langsung oleh Park Tae-jun. How to Fight webtoon Park Tae-jun sebagai pengarang alur cerita dan Kim Jung Hyun itu kang gambarnya. Jadi sepertinya sulit banget ya jika Park Tae-jun berperan banyak di webtoon ini, pembuatan webtoon Quest Supremacy. Kecuali alur cerita webtoon ini sudah dari dulu Park Tae-jun buat. Terlepas dari itu, aku tetap salut dengan kerja kerasnya Park Tae-jun yang gila-gilaan dalam dunia manhwa. Dan dia juga membuat perusahaan komik tersendiri. Ya intinya, beliau keren banget lah. Webtoon Quest Supremacy dirilis di novel webtoon pada tanggal 24 Oktober 2021. Beda 8 hari dengan Manager Kim yang rilis pada tanggal 1 November 2021. Webtoon ini genre utamanya yaitu action dan drama. Ya biasalah seperti webtoon karangan Park Tae-jun pada umumnya. Dan sekarang sampai video ini dibuat atau sampai tanggal 10 November 2021 sudah ada 6 episode yang sudah dirilis di novel webtoon. 3 episode terbuka, yaitu episode pertama, episode kedua, dan ketiga. Lalu yang seterusnya dikunci. Harus menggunakan cookie jika mau melihat episode 4, 5, dan 6. Karena webtoon ini webtoon baru, jadi kalian gak akan menemukan webtoon ini di lain webtoon Indonesia. Terus gimana bang? Aku pengen baca, penasaran nih. Secara kita kan penggemar karyanya Park Tae-jun. Kita baca webtoon Lookism, How to Fight sama Loser Life loh. Gimana cara bacanya bang? Santai dong. Seperti biasa, baca di situs yang bertebaran di Google. Taulah maksud aku.
Oh iya, rencananya aku bakal serius dan aktif di TikTok dengan cara membuat video di sana setiap hari dan aku berencana melakukan siaran langsung di sana. Ya, berharap gitu dapat tawaran di sana. Kalau live di YouTube, takut kena hajar gitu. Taulah. Makanya follow akun TikTok aku ya, Jax TV. Karena ada 3 episode yang sudah terbuka, aku akan membahas 1 episode saja. Loh, kok gitu sih bang? Ya kalau bahas 3 episode sekaligus bakal panjang video ini. Tapi kalau banyak yang request, mungkin aku bakal buatin untuk kalian di next video. Oke? Layar awal dari webtoon ini memperlihatkan 3 siswa SMA yang sedang ngutut sambil mengomentari webtoon zaman sekarang. Menurut mereka, webtoon yang sekarang itu berlebihan dan selalu menggunakan tema bullying. Mereka bilang zaman sekarang itu sudah tidak ada bullying di sekolahan. Ya intinya mereka bertiga ngobrol tentang webtoon dan dunia nyata itu berbeda karena zaman sekarang tidak ada pembulian. Tapi nyatanya Kim So Hyun menjadi korban bully dari mereka bertiga, terutama yang badannya paling besar. Dia dengan senangnya melakukan teknik rear naked choke dan berteriak, "Hentikan pembulian di sekolahan!" Hadah, dan setelah itu mereka bertiga meninggalkan Kim So Hyun. Sejenak dia menyalahkan nasibnya yang tidak bisa berbuat apa-apa dan membandingkan nasib dirinya dengan tokoh karakter utama di sebuah game ataupun webtoon. Karakter utama bertambah kuat setelah menyelesaikan misi dan mendapatkan hadiah. Itulah yang dipikirkan oleh Kim So Hyun dan dia berharap hidupnya seperti karakter utama di webtoon ataupun sebuah game. Saat itu juga Kim So Hyun berteriak, "Jendela tantangan!" Ia berteriak berkali-kali, tapi tidak ada satupun yang terjadi. Beberapa saat setelah itu, muncul sebuah jendela yang bertuliskan tantangan diaktifkan. Dan itu membuat Kim So Hyun sangat terkejut. Walaupun begitu, Kim So Hyun tidak menanggapi jendela itu atau mengabaikannya. Akhirnya Kim So Hyun penasaran dan dia tidak tahan karena jendela itu selalu muncul di hadapannya. Kim So Hyun akhirnya memencet tulisan yes. Tapi dia malah memencet perut seorang gadis yang bernama Baek Chaerin. Dan saat itu juga Chaerin menamparnya. Gadis itu pun menyuruh So Hyun ke kantin membeli sandwich jika mau dimaafkan. Karena tidak mau masalahnya menjadi panjang, Kim So Hyun pun bergegas ke kantin. Di perjalanan Kim So Hyun diterjang lelaki itu. Aku belum tahu ya namanya karena belum dikasih tahu. Pulang sekolah, dia melampiaskan kemarahannya pada ibunya. Dan dia juga meminta untuk berhenti sekolah dan memilih untuk menjadi seorang YouTuber. Adik perempuan So Hyun yang bernama Kim Da Hyun pun mengecek kakaknya. Dengan penuh emosi, So Hyun masuk ke kamarnya dan rebahan. Tapi saat itu juga jendela tantangan muncul dan ia memencet tulisan yes. Tantangan yang pertama adalah meminta maaf pada ibu. Jika Kim So Hyun berhasil, dia akan mendapatkan kartu emas. Tanpa menunggu lama, Kim So Hyun mendatangi ibunya dan dia berteriak bahwa dirinya meminta maaf karena sudah marah-marah nggak jelas. Saat itu juga Kim So Hyun mendapatkan kartu emas dan kartu itu terbuka. Isi kartu itu adalah tinggi badan bertambah 3 cm. Dan tentu saja Kim So Hyun sangat senang menerima hadiah itu. Dia juga berteriak menangkap adiknya memamerkan bahwa dirinya bertambah tinggi badan sebanyak 3 cm. Yang awalnya 168 cm, sekarang menjadi 171 cm. Namun saat itu Kim So Hyun tertegun mendengar pernyataan ibunya yang juga minta maaf karena tidak mau mengerti keadaan anaknya. Akhirnya mereka bertiga makan bersama dengan suasana hati yang gembira. Keesokan harinya saat berangkat sekolah, siswa-siswi yang ada di situ menyadari bahwa Kim So Hyun sedikit bertambah tinggi dari biasanya. Hal yang ditunggu akhirnya tiba juga. Kim So Hyun mendapatkan tantangan baru dari jendela tantangan. Tantangan yang selanjutnya akan mendapatkan hadiah 2 kartu emas dan kartu perak. Tantangan yang pertama itu adalah mencium Baek Chaerin. Tantangan itu muncul karena sebelumnya Kim So Hyun menyenggol Baek Chaerin dan bersambung.
Seru banget kan? Ya, nggak heran juga sih, karena webtoon ini berada di pengawasan Park Tae-jun. Masa perusahaan komik Park Tae-jun mengecewakan kita sih? Gak mungkin banget kan? Intinya seru banget webtoon ini. Rekomendasi untuk kalian baca dan ikuti. Yaps, terima kasih sudah menonton video ini. Dan itulah pembahasan webtoon terbaru dari Park Tae-jun yang berjudul Quest Supremacy. Jika kamu menyukai video ini, menyukai tentang konten seputar webtoon, langsung klik like untuk video ini. Komen dan share ke teman-teman kamu, supaya teman-teman kamu itu tahu bahwa channel ini membuat konten seputar webtoon, oke? Follow Instagram aku, @dnrafi, supaya kita lebih dekat lagi. Join grup Telegram aku ya, linknya ada di deskripsi video ini. Kita sering diskusi di sana, oke? Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Aku izin pamit, aku Raffi Sekli, kita berjumpa lagi di next video. Oke?